Siasat licik KKB Papua, Egyanus Kogoya, dikasih tebusan 5M, kini minta 2 hal, nasib pilot Susi. Melansir dari surya.co.id, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, pimpinan Egyanus Kogoya, terus memainkan siasat licik demi mencapai tujuan merdeka. KKB Papua Egyanus Kogoya terus mempermainkan nasib pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip McMartin, yang disandranya. Egyanus Kogoya awalnya meminta uang tebusan senilai 5 miliar dan pemerintah siap memenuhi. Namun kini mereka ngelunjak minta merdeka dan senjata. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo, mengungkapkan bahwa KKB Papua di bawah pimpinan Egyanus Kogoya minta tebusan hingga 5 miliar. Tebusan tersebut untuk pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip McMartin. Namun yang terjadi bahwa kelompok separatis tersebut tidak pernah membuka komunikasi untuk proses negosiasi setelah permintaan uang tebusan. Menurutnya pihak pemerintah daerah telah menyiapkan uang tebusan agar pilot Susi Air dapat dikembalikan dalam kondisi sehat. Namun ia menyebut pihak KKB pimpinan Egyanus Kogoya tak pernah membuka negosiasi hingga saat ini. Sebetulnya terkait hal itu, Pemda sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egyanus Kogoya, kata Beni. Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI, yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan, dan bahan medis. Waktu itu permintaannya sebesar 5 miliar. Nanti itu dalam proses negosiasi, berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini, KKB Egyanus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami, paparnya. Menurut Beni, polisi tetap akan melakukan proses hukum untuk mengantisipasi hal yang sama terjadi kembali. Semua bisa antisipasi hal tersebut, bahwa upaya hukum akan tetap kita tegakkan. Kita juga akan memproses secara hukum, katanya. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri menegaskan tidak akan memenuhi 2 permintaan KKB Egyanus, yakni merdeka dan senjata. Tidak mungkin kami mengabulkan kedua permintaan itu, merdeka dan senjata, kata Fakiri di Jayapura. Sedangkan untuk permintaan tebusan uang masih bisa disiapkan. Namun untuk uang yang juga diminta akan disiapkan dan diserahkan kepada Egyanus Kogoya, asal sandera yang berkebangsaan Selandia Baru itu dibebaskan dan diserahkan ke aparat keamanan, tuturnya. Untuk diketahui, KKB Egyanus Kogoya telah menyandera pilot Susi Air Philip McMartin sejak 7 Februari 2023 lalu. TNI memberikan respon terkait berakhirnya batas waktu yang diberikan KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya untuk negosiasi pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip McMartin. Sebelumnya, Egyanus melontarkan ancaman dengan memberi waktu 2 bulan untuk membebaskan tawanannya. Kapten Philip disandera sejak Februari 2023 itu telah berakhir pada Sabtu. KKB Papua diketahui bakal melukai Kapten Philip McMartin apabila pemerintah tak merespon permintaan Egyanus Kogoya itu. Permintaan Egyanus Kogoya dan kelompoknya itu yakni meminta memisahkan diri dari Indonesia atau merdeka dan senjata dalam proses pembebasan sang pilot. Merespon hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Wijono angkat suara. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB Papua tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Jika ancaman itu dilakukan, saya yakin mereka tahu konsekuensinya utamanya dari negara pendukung kemerdekaan Papua, dan secara strategi operasi akan lebih memudahkan Satgas untuk lakukan operasi, kata Julius. Diberitakan tribunpapua.com, sebelumnya KKB pimpinan Egyanus Kogoya memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023 untuk proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Apabila batas waktu tersebut terlewati, maka Egyanus Kogoya dan kelompoknya tak segan-segan melukai Kapten Philip McMartin. Menanggapi ancaman tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri berharap Egyanus memikirkan hal kemanusiaan. Saya berharap Egyanus dan keluarga besarnya bisa memikirkan hal kemanusiaan juga, sehingga jangan seenaknya melanggar agama, yaitu mengambil nyawa seseorang, ujarnya. Fakiri menegaskan hingga saat ini aparat keamanan dan pemerintah masih berupaya melakukan negosiasi melalui berbagai pihak. Namun semua tergantung dari pihak Egyanus, apakah mau menerima tawaran yang diberikan atau tidak. Kami dan pemerintah sudah memberikan tawaran-tawaran kepada dia, tinggal dia yang menentukan. Tapi kalau meminta merdeka, itu hal yang tidak mungkin, kata Kapolda. Lebih lanjut, Fakiri menyampaikan bahwa segala upaya untuk bisa menyelamatkan Kapten Philip akan terus dilakukan. Semua kita siapkan untuk menyelamatkan pilot, kata Fakiri.
Pengamat militer mengungkapkan pesan di balik sikap TNI terkait batas waktu penyelamatan pilot Susi Air yang disandra KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai itu bukanlah pernyataan yang minim empati dan gegabah. Menurut saya, tidak ada yang salah dengan pernyataan Kapuspen TNI. Itu bukanlah pernyataan yang reaktif, minim empati dan gegabah, kata Khairul. Khairul menilai seandainya KKB benar-benar menembak Philip, tentu saja operasi akan menjadi lebih mudah. Tekanan dan risiko yang dihadapi aparat dalam operasi pun jauh berkurang. Dengan demikian, operasi akan sepenuhnya bisa dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan, sekaligus mengevakuasi korban, jelas Khairul. Pernyataan Kapuspen TNI juga dinilai sebagai sebuah penegasan terhadap KKB bahwa ancaman mereka tak bisa menekan pemerintah untuk memenuhi tuntutannya yang tidak realistis. Menurut Khairul, pemerintah Selandia Baru yang merupakan negara asal Philip pasti menyadari bahwa tidak ada satupun negara yang mau ditekan untuk mempertaruhkan atau bahkan menggadaikan kedaulatannya. Apalagi sejauh ini, upaya persuasif juga telah dan terus dilakukan dengan serius, jelas dia. Khairul berpandangan, Philip yang sejak awal menerima penugasan dari Susi Air untuk terbang ke Papua juga pasti telah menyadari risiko terhadap keamanan dan keselamatannya. Di sisi lain, Indonesia punya banyak pengalaman dalam urusan penyanderaan. Dalam kasus-kasus penyanderaan warga negara Indonesia maupun negara lain oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan, misalnya, tidak semua sandera berhasil dibebaskan. Ada sandera yang dieksekusi mati sebelum berhasil dibebaskan. Ada juga yang tewas ketika upaya pembebasan dilakukan. Tapi apakah kemudian itu menempatkan Filipina sebagai pihak yang bersalah dan menyebabkan ketegangan dalam hubungan antar negara? Tentu tidak, kata Khairul. Pernyataan Kapuspen TNI dapat dipandang sebagai pesan yang jelas dan tegas pada kelompok bersenjata tersebut bahwa ancaman eksekusi tidak akan efektif untuk menekan pemerintah, imbuh dia. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.